Dan hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemarin kita sudah menjelaskan ternyata kajian-kajian zuhud di antara para ulama itu bukan berarti orang zuhud itu orang yang tidak punya harta. Tapi dia punya harta banyak, nggak jadi soal. Yang penting hatinya itu tidak selalu ta'alluq kepada harta itu sendiri. Dia hartanya banyak, tapi dia tidak begitu biasa aja gitu. Hartanya itu bahkan dia gunakan untuk kepentingan agama, untuk dakwah dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau harta itu, kata Abdullah ibnu Mas'ud itu mengatakan bahwasannya dari Nabi Muhammad SAW ada riwayat daripada Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda, innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Kalau dunia itu, kata Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, yu'ti, akan memberikan ad-dunya, terhadap dunia. Kalau urusan dunia, katanya Allah itu ngasih dunia itu bukan hanya pilih kasih. Dalam hadis ini menarik sekali, innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu. Allah kasih dunia itu kepada orang yang disukai, wa man la yuhibbu, dan orang yang tidak disukai. Artinya apa? Kalau urusan dunia Allah kasih semua, baik orang yang kurang ajar sama Allah maupun orang yang taat kepada Allah. Nyatanya orang kafir dikasih duitnya, kasih. Banyakan dia. Banyakan dia. Iya. Orang dunia doang. Jadi artinya apa? Kalau urusan dunia, kata di sini, Allah kasih dunia itu nggak lihat. Siapa yang ikhtiar, dia berdagang, yang penting itu jujur, semua dikasih. Cina malahan, ya kata tadi bapak itu bilang lebih banyak duitnya daripada kita. Usahanya. Karena Pak, memang Allah kasih. Dalam hadis ini menarik, innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Jadi kalau yang di urusan dunia itu kita nggak usah ini, nggak usah lihat belum dia kok, padahal orang kafir. Padahal dia kagak pernah sholat, kagak pernah segala macam, kok dia banyak duitnya. Dia yang kuasai, ini bagaimana? Ini memang hadisnya. Allah itu kalau urusan dunia kasih semua. Karena apa? Karena dia yang menanggung rizki manusia. Ada rizki yang namanya rizki madmun, ada namanya rizki maksum, ada namanya rizki mamluk, ada namanya rizki mawqut. Rizki yang dijamin oleh Allah itu adalah urusannya nutrisi tubuh manusia. Nutrisi tubuh manusia itu kerja kagak kerja, dimanapun saja tetap dia akan dikasih rizki oleh Allah. Kalau rizki yang dibagi, ya memang udah ketentuan Allah dibagi-bagi, nggak bisa dikurangi, nggak bisa istilahnya kalau rizki nggak kemana. Oh, kejar-kejaran mobil nih, angkot, tahu-tahu begitu dia mau ke sana, tujuannya dia kagak dapat, begitu yang di belakangnya, ada gerombongan tuh, coba. Nah itu kadang dia ngejar supaya cepat, dia nyantai aja udah. Atau supir yang satunya, orang rezeki mau kagak kemana? Emang dasar penumpang milik saya pasti dapat juga. Nyatanya begitu. Ini. Tapi wala yu'ti ad-dina wal akhlaqa illa man yuhibbu. Ini yang perlu kita garis bawahi hadis ini. Ini hadis ini bisa dijadikan renungan buat kita dalam kehidupan, bahwa innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, tapi wala yu'ti ad-din wal akhlaq. Kalau urusan akhlak, urusan agama, keyakinan, iman, tidak semuanya dapat. Kecuali orang-orang yang mendapatkan yang dicintai oleh Allah. Kita menjadi orang yang beriman berarti masuk kategori man yuhibbu, orang yang dicintai oleh Allah. Karena kita walaupun kita ini katanya imannya, Islamnya keturunan, karena
dari lahir sudah, karena bapak kita muslim segala macam, nenek kakeknya, maka kita kagak perlu ribet-ribet. Udah dari ceprot udah jadi orang muslim. Tapi bagi mereka ada yang begitu dia mengkaji, menggali tentang Islam baru dapat hadiah. Maksudnya dapat hidayah oleh Allah. Ada yang memang dia menggali Islam segala macam, dia tahu kebenaran Islam, tapi dia tidak dapat hidayah, bahkan dia terus-menerus menyesatkan ajaran Islam. Dengan pola-pola pemikirannya diselewengkan oleh mereka. Tidak sedikit, Pak. Banyak maknanya. Kalau lihat begini, artinya kita menjadi senang. Artinya bahwa urusan dunia itu bukan berarti ada orang soalnya begini lihat dia tahajud pada apa, tapi kok hidupnya miskin buruk biasa gitu. Biasa aja Ustaz. Tapi yang ono yang ono bahasanya urah kenapa, tapi kok rezekinya dia nempel mulu katanya, ada aja tuh dia apa-apa dia sukses mulu ya. Gua katanya ini kagak sukses bagaimana nih Ustaz. Ya terus saya kasih ini hadis ini, baru dia oh iya Ustaz ya iya. Jadi kalau urusan masalah dunia ini memang Allah kasih, ada orang memang dikasih oleh Allah kan, ada nih Pak hadis panjang hadisnya, tapi ada satu ungkapan, inna min ibadi man la yasluhu illa al-ghina. Ada orang yang dia akan menjadi baik kalau dia jadi orang kaya, nggak boleh jadi orang miskin. Oleh Allah dijadiin orang kaya sehingga ibadahnya rajin apa segala macam. Ini yang kita pengen begini nih. Istilahnya. Iya. Inna min ibadi man la yasluhu illa al-ghina. Fa in afqartuhu la fasadat haluhu katanya. Andaikan saya kasih dia miskin, maka dia akan melangsak. Maka orang ini oleh Allah karena memang maslahatnya dia tuh kaya, maka akhirnya oleh Allah dikasih kaya. Tapi ada orang lagi, inna min ibadi man la yasluhu illa al-faqra. Ada orang ini nggak boleh jadi orang kaya dikit dah. Jadi kudu dia jadi orang miskin. Mohon maaf ya. Artinya ya udah serba kurang, sedang-sedang aja. Sebab kalau dia jadi kaya dikit, kagak pernah ke masjid, ngelencer mulu, ngacir mulu kalau bahasa orang kita begitu ya, nguyuh karena duitnya banyak. Lah ini nggak bisa. Fa'in azna itu la fasada haluhu, maka dia akan rusak ini. Artinya kalau melihat ini kita jadinya tenang. Melihat hadis ini, kemudian lihat hadis ini kehidupan, jadi akhirnya kita boleh jadi Allah kasih kita jadi nggak jadi orang kaya raya banget, nggak duitnya sampai triliunan, tapi kita tidur nyenyak, apanya enak. Boleh jadi itu orang yang dikasih orang kaya-kaya karena dia membela agama untuk kepentingan dia, itu istilahnya nggak pelit nggak apa, memang maslahatnya dia begitu. Sampai-sampai juga inna min ibadi man la yasluhu ila sehat. Ada orang yang memang dikasih oleh Allah sehat, nggak boleh sakit. Kalau sakit dia ngeluh aja. Maka akhirnya oleh Allah kasih sehat. Maslahatnya dia sehat. Ibadah rajin segala macam. Ada juga ini harus orang ini kudu sakit. Kalau sehat dikit udah ngelencer aja udah. Ngacir aja gitu loh. Nah ini Pak, jadi kalau lihat hadis ini nih, kita juga jadinya tenang. Nah terus dengan dibarengi dengan hadis ini, inna wa yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Artinya ketika kita oleh Allah dikasih masalah materi nggak begitu berlimpah, ya sudah kembali kepada hadis ini agar supaya apa? Agar supaya kita akhirnya ujungnya jiwanya tenang. Kalau kagak begini kita kagak tenang-tenang Pak. Buyang mulu ya kan. Nah, masalah dunia ini, masalah duit itu memang semua juga istilahnya kita ini pakai duit semua juga mahal. Jadi, nah ini satu tentang masalah, artinya ini bicara tentang zuhud, ujungnya kepada dua hadis tadi, yaitu inna wa yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la
yu'ti ad-din wal akhlaq illa man yuhibbu. Sama hadis inna min ibadi man la yasmuna al-ghina, inna min ibadi man yasmuna al-faqra, inna min ibadi man yasu ila siha, inna min ibadi man la yasu ila saqam. Ada orang yang maslahatnya sakit, ada orang yang maslahatnya sehat, ada orang yang maslahatnya kaya, ada orang yang maslahatnya miskin. Artinya ketika Allah kasih kepada kita, takdir kita sudah mencapai puncaknya ini, maka kembali kepada hadis ini. Oh, ini Allah sedang, artinya ini yang mungkin terbaik buat kita. Jadi akhirnya kita terima, tenang. Ini mengenai tentang takwa, ujungnya gitu, bicara zuhud. Nah, sekarang bagaimana bicara tentang ibadahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya juga bawa fotokopian juga di dalam ininya, enggak, tapi ini bahasa Arab, satu dari kitab yang lain. Saya ngambil kitab yang lain yang hubungannya dengan persoalan ibadahnya Kanjeng Nabi. Dan sini apa? Wa amma taqwa wal khasyatu lillahi ta'ala faqad balagha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika al-ghayatul quswa. Urusan takwanya Nabi, urusan ibadahnya Nabi ini sampailah kepada puncak yang paling tinggi. Kalau urusan ibadah Nabi enggak ada ininya. Kana katsiru dzikri da'imal fikri amalan biqali rabbih alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Jadi Nabi ini kalau urusan masalah istilahnya khosyahnya, ketakwaannya Rasulullah ini adalah tidak bisa diukur dengan kita. Jauh sekali. Bainas sama was sumur, antara langit sama sumur. Artinya begitu jauhnya. Karena Rasulullah SAW itu daimal fikr, daimal dzikr, selalu berzikir dan selalu berfikir. Jadi Nabi itu enggak pernah setiap saat selalu zikir, selalu mikir. Kalau kita kebalikan, enggak pernah mikir, enggak pernah zikir. Nah, jadi mikir aja. Karena apa? Karena Rasulullah mengamalkan ayat. Salah satu ayat daripada yaitu adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah baik dalam kondisi lagi berdiri, artinya dalam kondisi apapun berusaha agar supaya kita selalu ingat. Ingatnya ini zikirnya pakai apa Ustaz? Apa aja sebisa kita. Berzikir tuh pakai Allah boleh, pakai subhanallah boleh, la ilaha illallah boleh, bismillah boleh, apa saja. Kalau nggak bisa itu semua, yang penting ingat sama Allah. Tapi jangan sampai karena eling terus akhirnya nggak sholat kagak apa. Nah ini kan berarti apa? Nah itu apa istilahnya, ada namanya aliran kepercayaan. Cukup eling aja. Nah ini nggak bisa begitu. Artinya yang dimaksud dengan zikir artinya kita kekuatan zikirnya Nabi. Maka orang kalau kekuatan zikirnya itu luar biasa, Pak. Ini luar biasa. Allah kasih kelebihan, Allah kasih ketenangan, Allah kasih kecukupan dan sebagainya. Ini cuman kita kadang ini nggak kuat. Berzikir itu ya berat. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan selalu tafakkur. Tafakkur fi ayatillah. Selalu merenungkan tentang apa-apa yang ada di jagat raya. Sama kita itu harus juga tafakkur fi hayati. Tafakkur dalam kehidupan kita artinya setiap kali perjalanan hidup kita melihat peristiwa manusia segala macam, ini adalah menjadi tafakkur kita. Ketika kita lihat di pasar begitu orang banyaknya, pedagang banyaknya, semua dikasih oleh Allah rezeki. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Rezeki. Jadi artinya tuh setiap masuk kemana saja pikirannya itu adalah Allah. Karena apa? Melihat
apa yang dilihat oleh mata itu dijadikan sarana dia akhirnya ingat sama Allah. Melihat gunung, melihat lautan segala macam, melihat ikan yang begitu jutaan tapi nggak pernah habis. Maka akhirnya apa? Ini namanya apa? Tafakur. Jadi walaupun kita kagak apa, nggak baca la ilaha illallah, ini kagak, kita jalan-jalan terus. Istilahnya kalau sekarang kan apa namanya kalau jalan-jalan tuh? Apa? Healing. Healing itu apa namanya dia? Istilahnya apa? Aduh, healing ya. Ya, pokoknya itu jalan-jalan. Kita itu jalan-jalan. Refreshing. Jadi kita terus ada orang traveling gitu kan. Oh, kontennya traveling. Kita travelingnya itu traveling tapi dalam rangka tafakur. Ziarah kemana? Iya kan Ziarah kemana-mana. Kemudian kita juga tuh ke tempat-tempat yang mewah yang apa segala macam itu dijadikan tafakur. Ketika begitu mewahnya tempat, nikmatnya ya Allah. Ini baru di dunia aja segini, gimana nanti di akhirat? Di surga. Itu artinya apa? Kita selalu apa yang kita lihat oleh mata, yang didengar oleh ini semuanya dijadikan sebagai yaitu wasilah litafakkur ila qudratillah terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada ujungnya akan selalu mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi enggak ada sia-sia apapun ciptaan Allah ini, semuanya adalah saling memberikan manfaat kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Nah, ini memang semacam ini. Subhanaka faqina adzabannar. Artinya dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mensucikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan dijaga daripada siksa. Kanat ibadatuhu alaihi salam daimatan mustamirratan fil laili wan nahar. Bagaimana ibadahnya Kanjeng Nabi? Nabi Muhammad ibadahnya itu mustamirrah. Daiman mustamirrah. Selalu kontinu. Mudawamah dan terus menerus. Baik di waktu malam maupun di siang hari ibadah. Yaitu apa? Kanat ibadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam daimatan mustamirratan mutawassilatan fil laili wan nahari. Su'ilat Sayyidatu Aisyah, ketika Sayyidatina Aisyah ditanya oleh salah satu sahabat, kaifa kana amalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hal kana yakhussu syai'an minal ayyam. Siti Aisyah sahabat nanya, pengen tahu tata cara ibadahnya Kanjeng Nabi ketika di rumah bagaimana ini. Yang tahu ke istrinya, orang tiap hari bergaul di situ. Maka ditanya, bagaimana amalu Rasulillah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Hal kana yakhussu syai'an minal ayyam, apakah Nabi mengistimewakan hari untuk selalu beribadahnya khusus atau enggak? Nabi semuanya hari dari minggu sampai minggu lagi ya sama untuk dilakukan ibadah. Istilahnya begitu. Faqalat la kana amaluhu dimatan wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu enggak mengkhususkan hari-hari tertentu untuk senang, tidak. Umpama dia ibadah hari ini luar biasa, besok kagak, ninggalin kagak. Pola yang dilakukan oleh Nabi itu seluruhnya waktu siang malam untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian yang lebih luas, bukan hanya sholat dan sebagainya. Jadi ibadah itu orang kerja yang ibadah. Makanya istilahnya ada at-ta'amu ibadah. Makan itu ibadah. Ketika kita makan, kita niatkan untuk supaya ini segala macam bisa kita sholat kuat, ibadah makan. Setiap burukannya itu akan menjadi apa?
suatu pahala. Karena untuk wahyukum saja umat Rasulullah SAW. Kalau kamu mampu melakukan sesuatunya, maka Nabi itu mampu. Jadi umatnya ini ibadahnya sekuat apapun, itu Nabi juga kuat begitu. Standarnya gitu. Jadi ketika ditanya tentang ibadah, Aisyah standarnya dia lihat hambanya aja. Apa yang dilakukan oleh hambanya, dia mampu sholat, dia juga mampu sholat. Dia sholatnya mau berapa rakaat yang dia mampu. Ada orang dikasih oleh Allah, dia sholat kuat banget itu. Sehari 200 rakaat. Lah kita coba Pak, sehari. Minimal kita itu kalau bisa 50 rakaat Pak. Coba hitung kita. Sholat fardu berapa rakaat? 17. Obliyah ba'diyah berapa? 12. 17 sama 12 berapa? 29. Terus duha 2 lah istilahnya. Taruhlah 8 yang hebat lah. Jangan 2 deh. Yang ini kelasnya kelas anu. Ini kan berarti kan 29. 29 sama 8 berapa? 37. Sholat tahajud 8 lagi dah. Gayanya gitu, gayanya dulu ini. Nah, berarti berapa itu? Tambah 8. 45. Sholat witir 3. 48. 2 lagi tuh. Sholat hajat. Minimal begitu. Ini aja 50 aja kita kagak kan? Gimana mau 100 sampai 1000 rakaat? Ya kita yang biasa kita alami aja nih. Obliyah ba'diyah segitu. Itu juga nggak, kadang kita celak-celok. Tahu celak-celok istilahnya. Ya kadang ya bolong-bolong gitu maksudnya. Kadang yang lakuin, kadang kagak. Memang begitu. 50 rakaat aja kita menahan 50 rakaat itu masih ini. Gimana kita kalau umpamanya ibadahnya suruh 50 rakaat itu masih berat. Nah, kalau haji coba pahalanya daripada lebih dari 1000 rakaat, bayangin. Jadi kalau mikir begitu kan, waduh iya ya. Nah, kalau umpamanya sholat 100 rakaat aja kita kagak mampu. Nah, gimana kalau sampai 100 sampai 200 300 gempor duluan. Artinya model kita ini begitu. Tapi walaupun begitu Rasulullah masih tetap sayang. Walam yad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawafiluhu wa tatawwu'atuhu tawilata umrihi. Bahkan Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat sunnahnya, nawafilnya, tatawu'nya, tilata umri. Sepanjang umurnya Nabi nggak pernah tinggalin sholat sunnah. Bayangin kalau lihat begini ya Allah, kita jadi umat Nabi Muhammad ya masih sangat jauh. Tapi sayang umat kita yang model begini disayang oleh Rasul karena kita kagak ngeliat Nabi, tapi kita imannya kuat. Mono mah lihat Nabi wajar dia sholatnya kuat ya karena ngelihat Nabi. Nah kalau kita gagal ngelihat, tapi cinta luar biasa. Bapak mau kawin nggak ngelihat cinta luar biasa sama perempuan, orang gila siapa? Ya pasti gila ini ya. Mencintai orang yang nggak pernah dilihat. Ini kan termasuk apa? Gila. Kita cinta sama orang yang nggak pernah kita lihat, Pak. Cinta kita berarti apa? Cintanya apa? Bukan cinta buta, cinta gila. Makanya Rasulullah demen banget, lebih disukai katanya orang yang nggak ngelihat saya dia beriman. Yang model kita ini cinta gila pada Nabi. Gila. Kita ngikutin Nabi. Luar biasa kita. Maka dipuji oleh Rasulullah. Makanya kagak apa-apa. Emang kita sholatnya masih celak-cok. Yang penting sholat wajib dulu. Ya karena kita tahu si fikih, belajar fikih. Karena di sana ada istilah wajib, ada istilah sunnah. Yang sunnah itu kalau dikerjain pahala, kalau ditinggalin kagak apa-apa. Karena kagak apa-apa, ya udah tinggalin aja kagak apa-apa. Kagak apa-apa ini. Tuh, bahasanya begitu. Nah, jadi akhirnya apa? Wajib aja yang penting sunnahnya ini masih banyak yang kita tinggalin. Padahal kalau kita melihatnya itu perintah.
Sunnah perintah Allah, perintah Nabi. Wajib perintah. Karena agama itu adanya al-awamir an-nawahi, Pak. Jadi adanya perintah dengan larangan. Yang perintah ini di dalamnya menjadi ada 3, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Sementara yang larangan ada yang haram, ada yang makruh. Makanya hukum syariat itu ada 5. Wajib, istilahnya sunnah, mubah, haram, makruh. Nggak ada lagi tuh. Jadi kama ja'an an Ummi Salamah, sebagaimana datang ada riwayat dari Ummi Salamah hingga dia mengatakan mata Rasulullah SAW hatta kana afdal sholati. Jadi Rasulullah bahkan ketika sakitnya pun itu mata, maka tidaklah wafat Rasulullah SAW hatta kana afdal sholati, sehingga banyak melaksanakan sholat ibadah sunnah. Wa huwa jalisun wa kana ahabbul amali ilaihi ma dawama alaihi alhamdu wa in kana syai'an yasiran. Makanya itu wa huwa jalis, dia sambil duduk. Dari sakit itu Rasulullah sambil duduk terus melaksanakan ibadah ya, dikatakan wa kana ahabbul amali ilaihi, amal yang paling dicintai itu adalah amal yang mudah ma dawama alaihi alhamd, sesuatu amalan yang memang dimudawamahkan kita. Walaupun sedikit, kalau mudawamah ini akan selalu manfaatnya sangat luar biasa. Istiqomah, emang berat istiqomah. Maka orang para sufi itu bukan nyari keramat, yang dicari dia istiqomah. Karena tidak semua orang dikasih oleh Allah itu adalah istiqomah. Kalau keramat kadang itu bisa menyebloskan orang yang punya keramat. Ujiannya banyak maksudnya. Semua orang bisa kalau keramat mah, asal kita istiqomah pasti Allah kasih kelebihan. Bapak zikran, sholawat umpama sehari 1000 Pak, nggak pernah tinggal. Laksanakan baca sholawat 1000 sehari, baca sholawat 10.000 sehari, terus nggak pernah tinggal dalam waktu sekian tahun, mungkin selama hidup kita, maka Allah kasih kelebihan pasti. Itu karena kita sholawat tadi. Yang satunya baca zikirnya la ilaha illallah atau subhanallah subhanallah. Yang satunya baca bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, terus saja. Tapi terus menerus Allah kasih kelebihan. Segala sesuatu yang amalan ini kalau mudawamah, istiqomah, itu pasti ada hasilnya. Kita belum berhasil sampai kita meninggal, nanti ke anak cucu kita udah pasti. Jangan khawatir. Para ulama-ulama anaknya badar-badarnya terus munajat sama Allah, akhirnya anaknya pada sadar sendiri dong. Ya karena munajat yang luar biasa. Kita munajat kagak, anak gablek disumpahin mulu, ya udah bikin badar. Ya badar kagak. Kagak ngerembes jadinya. Iya. Kitanya doanya nangis kagak pernah di hadapan Allah, anak dimarahin mulu, lu badar amat ya, nurunin siapa sih, emak bapak ada yang badar ya. Ini akhirnya apa? Yang disalahin orang lain kan? Iya, padahal bapaknya ada, padahal bapaknya benar tuh Bapak Haji. Bapak ibunya dong, masa yang nyalain anaknya kan gitu ya. Oh anak badar banget, ada juga kan anak itu yang badar, ada yang ini ya. banyak. Iya, ya pengennya kan anak semuanya enak banget ya. Yang nggak begitu juga kadang itu. Itu nggak kaya. Maka digan wa kana lahu akmalu dzauqil halawah fil ibadah wa aladdu ruhatan wa na'im. Jadi Nabi itu begitu nikmatnya. Kalau sudah lazat, lazat ini apapun kalau Allah kasih sudah kelazatan kita. Lazzatul ilmi, lazzatul ibadah. Kalau sudah orang dalam ilmu, sudah nikmatnya ilmu itu bisa dikasih oleh Allah, udah dia selalu udah tiap harinya itu selalu baca kitab, buku segala macam. Kutu buku namanya. Saking apa? Nikmatnya ilmu.
Begitu pula orang yang selalu nikmatnya ibadah. Orang kalau sudah nikmat lupa. Orang saking senangnya terhadap musik, akhirnya dia lupa. Begitu pula ketika kita ibadah kepada Allah, saking senangnya kita, maka akhirnya itu lapar apa kagak terasa. Terus saja ibadah. Kok ada orang kuat banget ya ibadah malam itu. Makanya Rasulullah SAW bersabda itu, "Qum ya Bilal arifna bis sholat." Jadi Nabi itu kalau pengen supaya diberikan ketenangan, senang, itu kalau dia makanya ayo Bilal sholat. Itu luar biasa kalau udah sholat. Kalau sudah waktu begitu sudah masuk, makanya orang-orang sufi Pak, kalau sudah masuk malam luar biasa senangnya. Tapi kalau udah mulai subuh fajar nangis dia karena nggak bisa munajat. Ulama-ulama sufi. Jadi kalau sudah masuk maghrib dia senang banget karena ini dia bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi itu diisrokan itu malam karena memang malam itu tempat untuk kita Pak. Jadi kalau orang yang membangun malamnya itu luar biasa, maka dia akan menjadi darajatul aulia. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalat. Jadi kalau salat itu dijadikan ketenangan hatinya Nabi itu ketika salat, itu luar biasa. Makanya kata orang, kalau kamu pusing katanya apa? Suruh sholat. Orang lagi pusing suruh sholat, bagaimana mau sholat benar? Lagi mumat sholat aja. Oh wudhu sholatnya tetap aja Ustaz katanya ini pikirannya kagak hilang kemana-mana. Ya jangan dikasih artinya ini Rasulullah minhajuhu fil ibadah. Makanya Rasulullah itu apa? Kama ja'an Aisyata radhiyallahu anha Rasulullah sallam akfilu minal amali ma tuqibuna. Makanya Nabi enggak harus kita dipaksakan. Oh dari kita ini jangan ngikutin kayak lihat ngomong, ibadah luar biasa, kita kekuatan dipaksa. Jangan Pak, nanti Bapak sakit. Wah, begadang saya nggak usah tidur malam zikir ibadah mulu. Jangan. Kalau nggak tidur nanti 2 hari iya kuat, besok ketiganya langsung burung syak mati. Jadi Nabi juga mengajarinya begitu. Akfilu minal amali ma tutiquna. Kamu adalah artinya apa? Kalifu artinya apa? Tuntutlah dalam masalah perbuatan amalia ibadah apa itu semampu kamu. Ada tahapan-tahapannya. Nggak bisa langsung kita itu kayak orang-orang sufi. Seperti Nabi, seperti para sahabat, masih jauh. Ada makom-makomatnya. Orang yang toreko aja pakai makomat tingkatannya sama. Ketika bagi sama-sama zikirnya, kekuatannya, tapi beda-beda makomnya. Makom wali aja macam-macam. Artinya Allah kasih derajat manusia dalam beribadah itu. Artinya apa? Kita ini manusia awam biasa, udah pertama yang wajib jangan sampai tinggalkan. Artinya ini dipelihara Pak. Sudah mampu memelihara ini baru naik sunnah qobliyah ba'diyah. Jangan ditinggali. Ininya bagus lagi, bisa sudah naik lagi sholat duha. Artinya apa? Ini ibadah. Kalau udah lagi baru tambah dikit dan sebagainya. Jadi fa innallaha la yamullu hatta tabullu. Allah tidak pernah bosan. Sehingga kamu sendiri yang bosan. Enggak kuat. Ibadah terus enggak kuat. Ustaz, saya ini bukan api, bukan suruh ibadah mulu puyeng. Makanya Sayyidina Ali ngomongnya apa? Kalau kamu pusing, refreshing. Disuruh refreshing kalau Sayyidina Ali mah. Jalan-jalan. Habis jalan-jalan senang-senang pulang, baru nanti baca Quran lagi gitu. Karena kita nggak kuat, soalnya baca Quran tiap hari begitu kira-kira. Kalau udah kuat, iya. Tapi itu bertahap begitu.
Kita untuk mau ngatamin Quran tiap bulan aja belum mampu. Nggak mampu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai setahun kadang kagak juga. Begitu mau Ramadan dikebut tahunnya, ya udah masuk Ramadan duluan dah. Gitu. Udah kagak apa-apa, akhirnya ya terus aja Ramadan yang sudah dibaca diterusin. Jadi kan begitu kita ini. Wa inna habal amal ila Allah adwamuhu wa in qalla wa kana idza amila amalan atammahu wa kana yuwadzibu ala qiyamil lail. Bahkan Nabi yuwadzib ala qiyamil lail, artinya apa? Selalu bangun malam. Qiyamul lail tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah karena tahajud bagi Nabi hukumnya wajib. Kalau kita sunnah berat, maka tidak semua orang bisa tahajud. Maka nanti ketika masuk Ramadan ini mahal nilainya. Mudah-mudahan kita semua dikasih oleh Allah bisa nemui Ramadan. Ini mahal Pak. Ramadan itu mahal buat kita Pak. Karena kesempatan itu bisa untuk yang nggak biasa bangun malam, bulan puasa bisa bangun malam karena ada sahur. Makan. Minimal kita jam 3:30 udah bangun. Yang nggak biasa bangunnya jam 4:30, jam 5, begitu puasa malam bangun. 3:30 udah bangun. Istri kita jam 3 udah bangun. Maka kesempatan itu anak-anak kita semuanya bisa tahajud, disuruh tahajud walaupun 2 rakaat. Anak, istri, cucu itu semuanya di rumah itu munajat semua. Kalau semua umat Islam itu pada bulan puasa begitu semuanya, ya Allah dahsyatnya apa? Pas Lebaran, luar biasa dahsyatnya ini kita itu. Andaikan, ya ini kan andai ya, kita kan ini berandai-andai. Ini kan apa secara teori, secara konseptualnya begitu, tapi memang praktek. Andai umat Islam seluruh Indonesia ini nyadari bahwa Ramadan itu kesempatan biasa, anak cucunya yang di rumahnya semuanya dibangunin tahajud, semua munajat, minta doa kepada Allah, doa semua tiap malam. Bayangin, kira-kira kalau sebulan doa terus begini, Indonesia ini akan menjadi apa? Nggak pakaian lagi Ramadan. Makanya ini apa istilahnya mahal betul. Enggak, karena tidak bisa yang lain, hari-hari yang lain mah kalau bukan Ramadan mah kita udah sulit dah. Mau potongan kita suruh bangun jam 2, jam 3 kagak. Karena bangun. Iya. Bahkan Nabi itu enggak langsung bangun kemudian tidur Nabi tidur. Bahkan itu senangnya Nabi begitu, tidur, bangun, geleng lagi tidur, subuh bangun lagi. Itu supaya apa? Supaya jangan kita melek seharian kagak tidur lah, paginya gelayar guyang. Jangan, biasa aja kita, karena badan kita ini bukan badan ini ya. Sholat, mau jam 2 kita bangun. Kalau nggak bulan puasa, sholat apa zikiran segala macam, tidur lagi. Ntar jam 4 bangun lagi. Bablas. Model kita mah ya. Jadi memang beratnya di situ kita. Iya. Yuhadu al-qiyam wa kana akhirul qiyami li salatil lail fi awwalin nisfin tsani minal laili. Karena yanamu awwalal laili wa yuhyi akhirahu. Nabi itu awal malam dia tidur, akhir malam dia sepertiga malamnya baru dia menghidupkan. Dan itu memang wahadal qiyam ba'dan naum hikamun lahun Nabi sallallahu ahabbul qiyam qadi. Karena apa? Qiyamul lail setelah tidur itu yang paling disukai oleh Nabi, supaya badan ini bisa istirahatnya kuat sehingga seger. Apalagi begitu bangun langsung mandi kita. Mandi jam 3 mandi. Jam 3 mandi umpamanya. Kalau yang kagak biasa kagak kuat. Apalagi musim dingin begini dah. Enggak dingin. Kuat.
Hangat. Ya, pakai air hangat gitu ya gitu. Nah, kayak kita di hotel. Jadi pakai ini ya. Kalau kita kudu rebus dulu, kalau di sana kan tinggal cot aja ya. Iya, kalau di rumah kita ngerebus dulu lama. Ngerebusnya lama akhirnya udahlah sholat aja udah daripada nunggu mandi ini kan. Jadi ya artinya ini Nabi. Wa habul qiyam ila wa qiyamu Daud katanya kata Nabi paling disukai qiyamul lail itu adalah oleh Allah itu adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Nabi Daud itu kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutsahu. Nabi itu tidur sampai tengah malam ya. Wa yaqumu thulutsahu. Lalu dia qiyamul lail sepertiganya. Sepertiga dia qiyamul lail lalu wa yanamu sudusahu. Tidur lagi seper-enamnya. Ya ini kalau para nabi bisa lah, kita suruh seperti itu. Wah, bablas terus. Susah kita punya. Apalagi kalau wa dzalika liyastariha min nasbil qiyam fa innahu ba'da al-qiyam yarihul badan wa yadhhabu darar subri katanya. Karena apa? Karena melaksanakan qiyamul lail setelah tidur itu akan bisa menenangkan menyehatkan badan. Jadi yarihul badan. Badannya itu enggak terlalu capek banget. Wayad habu doror sehari dan akan menghilangkan bahaya orang yang selalu melek. Kalau melek terus nggak pernah tidur malam ini juga bahaya. Yaitu apa? Wadabulul jismi dan juga untuk menghilangkan lesunya. Ya artinya itu loyonya badan kita. Kalau kita nggak tidur, kita nih model kita 24 jam nggak tidur sehari aja ya loyo Pak. Walaupun kita makan tetap nih, makan terus coba supaya kuatnya. Kekuatan kita loyo. Sehari nggak tidur 24 jam aja udah oleh. Iya, gimana kalau 2 hari? Apalagi kalau kerja pagi harus ini, ya jangan dipaksakan begitu. Kalau pagi-pagi kita karena kita ada kerjaan, lah kecuali yang sudah selesai. Nah, tinggal kita mengolah waktu itu untuk beribadah itu bisa. Habis pagi tidur, dengan asal jangan makan. Ini mah udah sarapan tidur. Ini yang sakitnya. Jadi pas begitu tiduran sampai setengah 6, nah nih baru tidur. Sejam 2 jam baru. Ya kalau nggak kuat, kecuali kalau yang kuat ya jalan-jalan, ya kan, nunggu sampai jam 7. Nah olahraga dikit, baru kemudian minum air putih aja dulu, baru tidur. Baru ulama itu kalau malam itu dia pagi baru dia tidur, nanti bangun lagi jam 9, sholat duha, begitu. Karena malamnya dia apa? Dia munajat, berzikir, apalagi yang punya pondok segala macam, apa? Doain santrinya, doain. Itu Kiai Johar puasa 9 tahun, menguasai tempat yang untuk santrinya itu dia dipuasai selama 3 tahun. Yang kedua santrinya dipuasai, ditirakati oleh kiainya. Puasa 3 tahun buat santrinya supaya santri-santrinya ini jadi orang yang soleh, jadi kiai, jadi ulama. Yang 3 tahun lagi dia puasai siapa? Anak keturunannya. Oh pantes. Lah kita kagak pernah menguasai anak, kagak pernah apa pantes udah. Kalau anak kita pada lagi kita ya. Jadi sangat ini. Saya diceritain oleh wak saya, ente kagak tahu. Ya Allah. Pantesan. Para ulama yang pondok itu selalu apa? Tanahnya sebelum ini dizikirin dulu Pak. Mau dibuat pesantren tuh. Ini kira-kira tanahnya ini membawa keberkahan apa kagak? Bayangin Pak. Ini sehingga apa? Sehingga hasilnya keberkahannya luar biasa. Lirboyo itu ya Abdul Karim luar biasa. Karena dia itu adalah anaknya perempuan semua. Mantunya Kiai Marzuki, min ba'dil auliya, mantu-mantunya. Santrinya itu sedikit, tapi sekarang santrinya 40.000.
Coba 40.000 santrinya anak turunannya. Kalau jualan cireng 40.000 sekarang. Untung berapa Pak? Bakwan buat santri. Yang ono kamu bakwan 10.000, yang ini 10.000, coba. Artinya apa? Dari sisi itu udah keberkahannya luar biasa. Orang 40.000 santri. Yang ini jualan lontong 1.000 buat ini kan. Cukup tiap hari kan. Artinya buat makan mereka semua. Coba sekitarnya masyarakatnya juga. Santri 40.000 saya membayangkan. Bahkan sekarang lebih dari 40. Santri kecil, santri takbir juga madrasah itu luar biasa. Dulu saya waktu di sana masih 2.500, 3.000. Dan nggak ada perempuan, nggak boleh oleh Kiai Mahrus Ali, tidak boleh membuat pondok perempuan sebelum saya meninggal. Begitu beliau wafat, Kiai Mahrus Ali tahun 85, baru itu anak keturunannya buat pondok perempuan. Sekarang udah masya Allah. Bontor kalah tuh Ustaz. Bontor kalah tuh. Kalah. Lirboyo itu sekarang itu sampai hampir 50. Di sana itu. Sekarang kalau pulang itu bus disiapin 300 sampai 400 bus untuk ini yang ke Jawa, ini ke sini. Jadi dikawal dari situ, dikoordinir oleh pesantrennya. Bayangin dari sisi berbagai macam ini, pantas wali-wali itu ngasih rezeki. Orang meninggal ngasih rezeki. Bapak itu namanya kalau mamanya di tempat apa? Anu lah, nggak usah wali songo dah. Ono yang di apa? Pemijahan itu apa namanya itu? Kan udah pernah pemijahan. Nah, di pemijahan orangnya udah meninggal tuh kuburannya. Sekitarnya masyarakatnya dikasih rezeki. Rezekinya dari siapa? Makam satu. Makamnya dia. Udah meninggal ngasih rezeki. Semua orang pada datang ke situ, akhirnya apa? Tempat nginep segala macam. Laku di masyarakatnya, dagangannya semuanya. Orang ziarah Di pinggir kali juga. di pinggir ini. Bayangin, wali-wali Allah kasih apa kalau kita mikir nih Pak? Ya mikir ya saya bentar ya kan. Bayangin. Sudah meninggalnya saja bisa memberi rizki. Coba lihat dah, renungin deh. Bapak itu di umpama di wali-wali lah, apa bukan wali songo lah, Gus Dur yang orang kemarin istilahnya yang celeneh pada waktu hidupnya, pola pikirnya itu kadang itu tidak menjangkau kita. Begitu dia wafat itu kan nggak pernah Pak, nggak pernah sepi semenjak dia dikubur sampai sekarang itu kayak wali songo melebih. Dulu Kiai Hasyim Asy'ari dengan cucunya ini dulu nggak begitu meninggalnya Gus Dur taruh di situ udah kayak pasar, dan kotaknya itu setiap bulan 100 juta dikasihkan ke fakir miskin, nggak diambil oleh keluarganya. Tuh. Ini artinya apa? Wali-wali 9 udah meninggalnya aja ngasih rezeki kepada yang hidup. Yang bingung malaikat karena kita sekarang belum nanya itu. Iya, malaikat nih. Ya, udah ada ini kayak gue tanya udah. Makanya kan di orang Betawi ada namanya istilahnya apa? Diajiin ya Ustaz ya. Ada yang seminggu kalau dunia banyak ya kan. Jadi begitu dikubur langsung ya, kan langsung diaji gitu. Enggak entar enggak kan. Langsung, jadi belum ditanya. Karena apa? Malaikat nanya kalau udah kagak ada, kalau udah pada pergi semua. Nah ini kagak pergi-pergi. Malaikatnya kebingungan. Nah ini gua mau nanyanya kapan ini? Kagak pernah ini. Kacau kalau begini kan urusannya maksudnya. Iya. Kalau melihat artinya ini kita sedikit merenungkan. Ini baru sedikit tentang ibadah Nabi. Bagaimana pola-pola ibadahnya Rasulullah. Para wali-wali umatnya saja itu wali-wali dulu waktu hidupnya ya luar biasa orang. Begitu meninggalnya aja bisa ngasih rezeki. Siapa yang nyuruh orang datang ke sana? Enggak disuruh, ya kan? Emang disuruh? Kagak, memang Allah
Giring semua. Sononya pada ziarah itu nggak Kita pernah berhenti. jarah-jarah. Iya, ziarah itu nggak pernah berhenti 24 jam. Wali-wali 9 itu. Iya. Belum yang lainnya. Bagaimana kalau umpamanya? Ya kalau kita kepada Rasulullah, ya udah itu jangan diiniin deh. Umpama kita ke Madinah ya kan, begitu luar biasanya, sampai itu Raudhah segala macam. Nikmatnya luar biasa. Kita di sana kata pembimbingnya, Ustaz, nanti kalau udah di Raudhah dulu mah kita waktu ke sana itu enak masih. Sekarang udah pakai ini dulu kita gitu. Terus kemudian kalau udah di Raudhah katanya sujud aja pura-pura sambil doa katanya. Makanya bro diam aja kita itu. Ya tapi sekarang ada orang-orang Arab di karena kan suruh berhenti giliran kan begitu ya. Nah sekarang udah pakai aplikasi semua. Jadi udah diatur rapi jadinya udah. Kalau dulu waduh enak bebas maksudnya. Itu bolak-balik aja. Rodo puas kita. Iya. Nah sekarang udah dibatasi Pak. Jadi nggak bisa. Artinya apa? Ini kalau kita renungkan tentang bagaimana orang-orang yang beribadah, orang yang dekat dengan Allah, masih hidupnya aja orang. Ya coba contoh nih orang biasa deh. Abu Yadimiyati. Dulu waktu itu. Dari mana aja datang. Dia nggak pernah kemana-mana. Duitnya datang sendiri. Anak nggak boleh. Semua anak suruh ngaji ke dia, ngapalin Quran, hafid semua anaknya, alim semua. Rumahnya dibikinin semua, dikawinin, dihajiin semua. Duit dari mana itu? Nyopet kan kalau orang di situ tuh istilahnya bahasa gitu. Bayangin, karena apa? Dekat dengan Allah. Saya pernah ke sana ini saya pelaku. Pas ziarah di sana udah selesai tuh sholat zuhur. Akhirnya ya kagak bisa, karena ketemuan pas sholat aja. Ada pengusaha 3 di situ. Kita masih waktu itu masih muda ya, karena disuruh oleh mamang saya, katanya ini suruh ngasih wesel, ada sepupu saya di situ, mondok, dan tabarukan ngaji di situ. Saya ke situ, dianya kagak ada, mau ngasih duit. Udah, akhirnya kita duduk di situ, ada pengusaha 3 dari Kalimantan, ada yang kemudian Bengkulu, itu datang. Dia katanya, nih, iya mau udah turun. Akhirnya di situ kita minum sama dia atau sama bertiga. Ternyata pengusaha saya kan nggak tahu begitu karena kita masih muda. Kemudian disuruh, ayo dia katanya makan. Kita makan di warung situ, minum, nunggu asar. Asar kita bareng ziarah. Dia bawa duit Pak, segepok ini Pak. Bayangin, diantri karena datangnya udah zuhurnya di tempat sholat jamaahnya udah ketinggalan, ya udah nggak bisa, nggak terima. Bayangin itu ya, dalam hati saya, masya Allah ini. Begitu ini bawa air, kita juga dikasih air oleh beliau ini. Ayo bareng kita bareng semuanya. Ya, kita minta doa juga, mau bersebentar didoain oleh Abu Ya. Ngasih duit itu bertiga itu, ya kita ngasih amplopnya kalau kita kan sedikit ya. Nah ini kan amplop udah gede. Dalam hati saya, ya Allah siapa yang nyuruh ngasih duit itu. Langsung saya berpikir Pak, masya Allah. Artinya apa? Begitu orang-orang dekatnya duit datang sendiri. Dia nggak butuh duit, duitnya yang butuh dia ngantri. Nah kalau saya modal ke saya begitu udah terlambat juga tamu kemudian bawa duit, mau ngaji libur ngajinya. Lah iya aja ya. Iya kalau model saya ya kan. Betul. Iya beda. Saya berpikir itu, masya Allah ya bawa duit ke bukan. Jadi istilahnya apa? Lah ya saya, ya Allah itu saya udah sama Lirboyo udah selesai, saya udah di Asyafiyah waktu itu Mas. Itu saya, masya Allah orang-orang yang dekat dengan Allah itu memang iya. Jadi dia nggak butuh duit. Bayangin, kagak ada omongan kagak apa, datang 14 diminta doa aja. Ternyata bapak usaha ada yang punya angkot, berkah didoain Pak, air aja itu luar biasa pada usaha. Bayangin Pak, kalau ke kita air dikasih tetap aja kembung. Ya doanya kagak mandi, kita bayangkan.
beda. Saya berpikir itu ya Allah, itu masih hidup. Pantas kalau wali-wali kemudian itu semuanya Kaya, rumah-rumahnya kaya. rumahnya segala macam. Karena apa? Sekarang Ya itu Pak, itu karena kan dekatnya dia tidak suka kepada dunia, dunianya yang nyari sama dia. Lawan dia. Nyari dia. Lah kita nyari duit 500 susah. Lah dia datang sini puluhan juta. Bahkan ada pejabat yang bawa sekoper, Pak. Ditolak sama dia. Ditolak sama dia. Orang bawa duit sekoper ditolak. Lah kalau saya mah ayo. Jarang ini kan ya. Lah iya kita mah jarang. Ada orang sekoper itu abunya. Iya, luar biasa. Jarang digas. Iya. Yang model kita ya kagak ada bakal bawa begitu kita. Karena makanya begitu. Kayak Kiai Syafi'i Hazami cerita waktu saya di Madinah Ulama, beliau itu katanya itu ada orang udah punya istri banyak, istilahnya ya. Iya. Ada seorang pengusaha punya anak perempuan, saking pengen punya keturunannya dari kiai, dihadiahin anaknya. Kata Kiai Syafi'i Hazami, lah yang anak masih gadis saya disuruh, ya mau katanya. Itu. Oh, iya Kiai Syafi'i Hazami. Nggak ada yang datang ke Ustadz Unden, ngapain katanya. Kalau kita ya kan. Iya. Artinya Kiai Syafi'i Hazami cerita. Orang tuanya itu supaya apa? Dinikahin anaknya. Anaknya cakep lagi, bapak yang udah tua ya. Ada gadis cakep minta dikawinin, Pak. Wah, nggak pakai modal lagi, kira-kira bagaimana kita? Wah, ya nolak, iya kan? Nah iya, kagak usah mikirin. Saking kepengennya itu dia ceritain sama kita waktu saya di Malaysia. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nanti wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan lagi tentang bagaimana ibadahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu